Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 tahun lamanya, bangunan sekolah dasar negeri di Brebes terbengkalai tanpa atap. Sedang cari kerja, motor seorang wanita di Kabupaten Cilacap dicuri. Satu keluarga kompak jadi pencetak dan pengedar uang palsu di Demak. Seorang wanita di Kabupaten Cilacap yang sedang mencari kerja kehilangan sepeda motor. Motor korban dicuri saat dirinya menjalani interview atau wawancara saat melamar pekerjaan. Berharap mendapat pekerjaan, seorang wanita justru harus rela kehilangan motornya saat melamar pekerjaan di sebuah kantor percetakan di Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu pekan lalu. Diana, pemilik motor, saat itu sedang ke kantor percetakan untuk menjalani tes wawancara dan menyerahkan dokumen persyaratan kerja. Namun setelah proses wawancara selama 14 menit, korban keluar dan mendapati motor satu-satunya hilang dicuri orang tak dikenal. Si pemilik motor datang ke tempat saya, tujuannya sih kita mau ada interview kerja. Nah, siang harinya ada jadwal saya pelayanan yang di luar. Pukul 8:13 pencurinya datang membawa motor berboncengan. Kita tepatnya kurang paham karena di CCTV nggak begitu terlihat motornya apa, tapi yang jelas dia boncengan. Untuk kerugian kalau untuk hanya satu motor itu ya sekitar 14 atau 14-an lah ya, juta. Harapan saya sih ya dari pihak Kapolsek ke Gandrung Mangu semoga cepat mendapatkan pelaku dan mudah-mudahan motor itu juga kembali. Peristiwa pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pemilik motor berharap polisi segera menangkap pelaku dan motor satu-satunya yang dimiliki korban bisa kembali. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang ibu dan kekasihnya di Magelang ditangkap polisi karena membunuh bayinya sendiri. Usai bayi tewas, keduanya lalu memakamkannya secara diam-diam. Wanita berinisial AD dan kekasihnya SM, warga Kampung Salakan, Kelurahan Magelang Selatan, Magelang, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bayinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan polisi, sepasang kekasih ini terbukti melakukan pembunuhan seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh AD. Bayi tersebut diduga dibunuh dengan cara dibekap dengan menggunakan selimut. Kemudian, keesokan harinya, Ade meminta pasangannya untuk memakamkan bayi tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain. Kemudian tidak lama setelah itu, Ade ini melahirkan si bayi tersebut. Selimut menutupi seluruh tubuh bayi dan wajah bayi. Ya. Kemudian sekira pukul 23.30, Ade ini melihat mengecek kondisi bayi tersebut. Ternyata bayi tersebut kondisinya sudah dingin, kemungkinan sudah tidak bernyawa. Dari mulai pukul 19.30 sampai dengan 23.30 Ade mengecek kembali kondisi bayi sudah dalam kondisi dingin. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya selimut, pakaian AD, serta beberapa senjata tajam lainnya seperti golok dan pisau yang digunakan untuk menggali makam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku AD dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Satu keluarga asal Ungaran sulap rumah mereka jadi pabrik uang palsu. Mereka berbagi tugas mulai dari membuat hingga mengedarkan uang palsu ke pasar. Keluarga asal Ungaran Kabupaten Semarang ini sangat kompak. Saking kompaknya, sampai-sampai satu keluarga yang berjumlah 3 orang ini bahu-membahu mencetak uang palsu Rp100.000 di rumah mereka. Kekompakan seperti ini tentu tak patut dicontoh.
Selain ketiganya, mereka juga mengajak satu warga Grobogan yang diangkat jadi karyawan untuk membantu mengedarkan uang palsu. Dari rumah ini, polisi menyita 1.468 lembar pecahan 100.000 palsu, 149 lembar pecahan 50.000 palsu, serta uang hasil peredaran senilai Rp93.000. Yang sudah diedarkan itu kurang lebih ini belum ada sampai 10 juta, Pak. Belum ada. Karena alhamdulillahnya yang kita amankan ini cukup lumayan banyak dari jumlah produksi totalnya. Setiap orang memainkan perannya. Sang adik BYR 20 tahun sebagai pembuat uang palsu. Lalu ibu R 47 tahun dan sang kakak RAT 24 tahun yang mengedarkan hasil cetakan uang palsu di pasar. Sementara warga Grobogan, BR membantu produksi uang palsu. Uang palsu itu dibelanjakan di pasar tradisional untuk mendapatkan kembalian uang asli dengan belanja barang yang murah. 3 bulan. 3 bulan? Sudah kemana aja tuh? Pasar-pasar tradisional. Wilayah Demak aja atau ada wilayah lain? Demak aja. Demak aja? Berarti sengaja pangsa pasarnya Demak berarti? Kenapa kok milih Demak? Dekat, Pak. Seluruh alat produksi uang palsu disita sebagai barang bukti kejahatan keempatnya. Mereka kini dijerat hukuman 15 tahun penjara sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Ternyata tak hanya kerjaan yang butuh orang dalam alias ordal. Saat mencuri pun, peran ordal sangat vital. Di Wonogiri, sebuah toko emas kehilangan 101 gram emasnya. Setelah ditelusuri, ternyata 3 dari 2 pelaku adalah karyawannya sendiri. Kasus pencurian emas yang satu ini terbilang canggih. Soalnya pelaku beraksi dengan melibatkan ordal alias orang dalam. Ada 2 pegawai toko emas yang bekerja sama dengan seorang pelaku yang berpura-pura jadi pembeli. Mereka mengatur strategi dan peran. Satu yang jadi pembeli, ada yang jadi pelayan, dan ada yang mematikan aliran listrik toko sehingga emas bisa diambil. Kerjasama dengan oknum karyawan di toko emas tersebut. Jadi yang bersangkutan bekerja sama dengan orang di luar untuk sifatnya mengambil emas di tempat dia bekerja. Hal ini sudah direncanakan lama, modus operandinya juga sudah diatur secara detail hingga dia mematikan sarana-sarana pengamanan pada saat kejadian itu dilaksanakan. Baik CCTV, baik lokasi yang lemah dalam kontrol pengawasannya, itu semua dapat mudah dilaksanakan karena ada unsur orang dalam yang membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Emas yang diambil seberat 101 gram. Hasil curian itu digadaikan ke Pegadaian hingga 120 juta rupiah, lalu dibagi menjadi 40 juta, 30 juta, dan 30 juta. Namun kemenangan itu tak berlangsung lama. Kurang dari sepekan hilangnya emas terdeteksi dalam audit rutin toko. Hal itu dilaporkan ke polisi dan ketiganya diringkus. Mereka mengaku sengaja mencuri karena terdesak utang yang harus dibayar. Inisiatornya adalah S, kemudian yang untuk merencanakan S dengan H. Berapa kali, Mbak? H. Baru 1. Polisi baru menangkap 2 dari 3 pelaku. Mereka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri.